Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Terima kasih sudah pada hadir. Dan kali ini kisah dari Bang Untung dari Aceh, daerah istimewa Aceh, yang berjudul Menikah dengan Jin. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillah. Brak! Ya sudah, kalau begitu kau nikah saja sama Demit, bentak Cik Man kepada Bang Agam sambil menggebrak meja yang ada di depannya. Hal tersebut dilakukannya karena Cik Man sudah sangat kecewa dengan sikap Bang Agam yang sudah beberapa tahun ini berubah menjadi lebih temperamental kepada ayah dan ibunya. Cik Man yang merupakan salah seorang pensiunan tentara adalah seorang ayah yang selalu mendidik anak-anaknya untuk disiplin dan selalu bertanggung jawab. Didikan Cik Man kepada ketiga anak laki-lakinya itu memang sangat keras. Tidak jarang anak-anak Cik Man itu mendapatkan pukulan hanya karena sedikit saja melakukan kesalahan. Hal itu pastinya sangat membekas di hati dan pikiran mereka. Dan mungkin menjadi sifat keras dari Bang Agam juga disebabkan oleh hal itu. Karena didikan keras dari Cik Man itulah Bang Agam menjadi orang yang sangat keras dan tegas. Bang Agam yang berprofesi sebagai guru sering menghukum murid-muridnya, bahkan sampai memukulnya ketika para muridnya melakukan kesalahan. Berbeda dengan kakak dan adiknya yang memiliki sikap baik dan tidak kasar, Bang Agam menjadi sosok yang berbeda dari keluarga Cik Man. Sikap kasar dan temperamental Bang Agam pun sudah semakin menjadi ketika lamarannya ditolak oleh gadis yang sudah dipacarinya selama 7 tahun. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia untuk Bang Agam berubah menjadi hari paling kelam dalam hidupnya. Selama 7 tahun, Bang Agam dan kekasihnya itu menjalin tali kasih. Dengan harapan untuk dapat duduk berdua di kursi pelaminan pun harus pupus ketika keluarga dari sang kekasih menolak lamaran dari keluarga Bang Agam. Dan sejak saat itulah Bang Agam bersikap lebih dingin dan mudah marah. Di usianya yang sudah menginjak angka 30, Bang Agam pun belum menemukan lagi seorang kekasih. Hal itu juga dikarenakan sikap dingin Bang Agam kepada perempuan yang sebenarnya tertarik dengannya. Tapi karena merasa sakit hati dan belum dapat bangkit dari keterpurukannya itu, Bang Agam menjadi acuh tak acuh kepada setiap perempuan dan menganggap bahwa semua perempuan itu hanya bisa menyakiti hatinya. Setelah perdebatan sengit dengan Cik Man, Bang Agam pun memutuskan untuk pindah ke rumah yang baru saja dibelinya dengan uang hasil tabungannya. Bang Agam pun meminta kepada keluarganya agar tidak menemuinya karena dia ingin menenangkan diri. Tapi ibu Bang Agam yang bernama Cik Mai tidak tega kepada anak keduanya itu. Hingga hampir setiap hari Cik Mai minta diantarkan oleh anak perempuannya yang bernama Maulida ke rumah Bang Agam untuk mengantarkan makanan dan meyakinkan Bang Agam jika suatu saat nanti pasti akan ada perempuan baik yang akan menjadi istrinya. Tolong Bu, tolong jangan Ibu singgung-singgung lagi soal pernikahan. Agam sudah muak dengan kata-kata itu. Agam juga tidak lagi peduli dengan perempuan manapun. Dan mungkin Agam tidak akan menikah selamanya di dunia ini, ujar Bang Agam yang membuat Cik Mai merasa sangat sedih. Agam, kau tidak boleh berkata seperti itu, Nak. Setiap orang pasti akan ada jodohnya. Allah akan kasih kau perempuan yang baik nantinya. Tapi jangan kau berpikir seperti itu, Nak, balas Cik Mai dengan penuh kesedihan. Mendengar semua nasihat dari ibunya, Bang Agam malah semakin frustasi dan semakin menyesali perpisahannya dengan kekasihnya dulu. Hingga suatu malam, pikiran Bang Agam pun semakin jatuh terpuruk hingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi bersyukurnya Bang Agam masih kuat iman sehingga dia akhirnya menyadari semua kesalahannya. Sekitar lebih dari 1 tahun menempati rumahnya sendiri, sikap Bang Agam pun perlahan berubah. Kini Bang Agam menjadi pribadi yang baik, bertutur kata lembut, dan lebih sering pulang ke rumah Cik Man
untuk mengunjungi Cik Man, Cik Mai, Maulida, dan Ridwan. Semua orang merasa sangat heran dengan perubahan sikap Bang Agam yang kini 180 derajat berbeda. Karena perubahan sikapnya itu, Cik Mai pun mulai menanyakan kembali soal pernikahannya. Karena saat itu usia Bang Agam sudah lebih dari 30 tahun. "Mak, Allah belum kasih jodoh buat Agam. Mama sabar ya. Tidak usah memikirkan lagi soal pernikahan Agam. Jika suatu saat nanti Agam masih hidup, pasti akan ada jodoh untuk Agam, Mak," ujar Bang Agam kepada ibunya. "Semoga Allah lekas kirimkan jodoh untuk kau ya, Nak," balas ibunya sambil mengusap kepala Bang Agam. Perubahan sikap Bang Agam sungguh membuat Cik Mai dan Cik Man senang, karena mereka melihat sendiri sikap ramah, santun, dan lembut dari anak lelaki keduanya tersebut. Selain keluarga Bang Agam, teman-temannya pun dibuat heran dengan sikap ramah Bang Agam. Bahkan murid-murid Bang Agam pun sangat senang karena guru yang dianggap paling killer, galak di sekolahan mereka sekarang sudah berubah menjadi seorang guru yang sangat menyenangkan. Tapi hal itu tidak berlangsung lama, karena beberapa bulan kemudian Bang Agam sakit dan langsung meninggal dunia. Padahal saat itu Bang Agam hanya mengalami demam biasa dan hanya perlu beristirahat untuk memulihkan kondisinya. Tapi Allah punya kehendak lain. Bang Agam pun kembali ke sisinya di saat semua orang sedang bahagia dengan perubahan sikapnya itu. Hal-hal janggal di luar nalar pun mulai terjadi setelah pemakaman Bang Agam. Seperti kebiasaan adat di daerah kami, jika ada keluarga yang meninggal, maka keluarga lainnya akan menggelar kenduri dan juga dilanjutkan dengan pengajian Yasin serta tahlil. Karena Bang Agam meninggal di rumahnya sendiri, maka kenduri dan pengajian pun diadakan di sana. Sore sebelum maghrib tiba, kenduri yang dilakukan sesuai adat setempat mengharuskan pihak keluarga untuk menaruh makanan di sebuah kamar kosong, dan kamar tersebut harus ditutup rapat, bahkan dikunci. Makanan yang ditaruh pun harus berupa nasi dan juga gulai atau kari kambing. Tapi anehnya, semua makanan yang ada di dalam kamar tersebut berjatuhan dari atas meja, walaupun tidak ada yang menyentuhnya sama sekali. Dan itu dalam keadaan dikunci di kamar. Setelah selesai kenduri, di saat tetua adat kampung sedang memintakan maaf Bang Agam kepada para saudara dan juga para tetangga serta semua kawan-kawannya, tiba-tiba saja semua bingkai foto Bang Agam yang berada di dinding ataupun di atas meja dan lemari berjatuhan dengan sendirinya. Sontak, semua orang yang berada di rumah milik Bang Agam pun dibuat bingung dengan kejadian tersebut. Bingkai foto-foto yang berjatuhan tersebut pun pecah, dan bahkan ada orang yang terluka di bagian keningnya ketika tertimpa bingkai tersebut. Kejadian itu pun sempat menjadi buah bibir di kampung kami, dan kejadian-kejadian aneh tersebut dikait-kaitkan dengan hal gaib lainnya seperti pesugihan, tumbal, dan lain sebagainya. Setelah 7 hari acara kenduri dan pengajian, rumah Bang Agam pun dibiarkan kosong. Hingga di bulan berikutnya, ada pasangan suami istri yang merupakan keturunan Tiongkok mengontrak rumah milik Bang Agam tersebut. Setelah ditempati, rumah milik Bang Agam itu dibuatkan tempat sembahyang untuk keluarga mereka. Tapi baru saja menempati rumah tersebut dalam waktu 1 malam, keluarga itu memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Mereka merasakan kejadian-kejadian janggal sewaktu mereka berada di rumah milik Bang Agam itu. Berawal dari tempat sembahyang yang berupa meja dengan sajian buah-buahan dan juga dupa yang ada di ruang tengah. Tepat pada pukul 12 malam, terdengar suara benda-benda jatuh dari atas meja. Setelah sang suami dari pasutri tersebut melihat keluar kamar, orang itu dikejutkan oleh sosok perempuan berambut panjang yang sedang menghancurkan tempat sembahyang mereka. Bahkan benda-benda itu berterbangan menyerangnya, hingga akhirnya pria itu masuk ke dalam kamarnya dan mengunci rapat pintu kamar tersebut. Teror bagi pasutri itu tidak berhenti sampai di situ saja. Pintu kamar mereka pun diketuk dengan kencang oleh sosok makhluk gaib yang berwujud perempuan tadi. Ketukan pintu pun terdengar makin kencang hingga pintu bergetar hebat. Keesokan paginya,
pasangan suami istri tersebut mendatangi rumah Cik Man dan meminta kembali uang sewa yang telah diberikannya. Pasutri tersebut mengaku tidak tahan dengan teror dari sosok makhluk gaib yang mendiami rumah milik Bang Agam itu. Setelah rumah Bang Agam kembali kosong, Maulidah pun ditugaskan oleh Cik Him dan Cik Mai untuk menyalakan lampu rumah tersebut ketika sore hari dan mematikannya di pagi harinya untuk setiap harinya. Kejadian mistis pun mulai dirasakan Maulidah ketika dia sudah terlalu sore datang ke rumah Bang Agam. Hampir sebelum azan maghrib berkumandang, Maulidah datang sendiri ke rumah itu untuk menyalakan lampu. Tapi Maulidah pun dibuat terkejut ketika seluruh lampu di rumah Bang Agam sudah menyala semua. Dan karena merasa penasaran, Maulidah pun memberanikan diri untuk melihat ke dalam rumah dari jendela samping yang hordengnya tidak tertutup waktu itu. Setelah Maulidah sampai di samping rumah Bang Agam, Maulidah pun dibuat terkejut ketika melihat sosok perempuan berambut panjang sedang duduk di sofa ruang tamu bersama beberapa anak kecil yang duduk berjejer di samping perempuan tersebut. Maulidah yang terkejut melihat pemandangan aneh tersebut segera pergi dari tempatnya berdiri dengan tubuh gemetar dan detak jantung kencang. Maulidah pun memaksakan diri menaiki sepeda motor yang dibawanya ke rumah Bang Agam tadi. Sesampainya di rumah, Maulidah pun menceritakan apa yang tadi dilihatnya kepada ayah dan ibunya. Tapi Cik Man dan Cik Mai sama sekali tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Maulidah. "Kamu hanya berhalusinasi, Dak. Mana mungkin ada anak-anak sebanyak itu di rumah Agam?" ujar Cik Ma yang malah menertawai anak perempuannya tersebut. "Ayah ini tak pernah percaya apa yang aku kata. Besok-besok aku tak mau lagi ke rumah abang," balas Maulidah yang merasa kesal karena apa yang dialaminya. Tidak sedikit pun mendapat tanggapan dari ayah dan ibunya. "Besok malam coba kita menginap di sana, Dak. Ajak juga adikmu," ujar Cik Mai. "Kalau ayah dan ibu ikut, aku mau. Tapi kalau tidak, malaslah," balas Maulidah sambil berlalu menuju ke dalam kamarnya. Pada keesokan harinya, berangkatlah semua keluarga Cik Man untuk menuju ke rumah milik Bang Agam. Dan sekitar pukul 9 malam, Cik Man yang merasa tidak enak badan pun mengajak Cik Mai untuk pulang. Awalnya Maulidah enggan untuk tidur di rumah milik Bang Agam itu jika hanya berdua dengan Ridwan adiknya. Tapi setelah Ridwan meyakinkan kakaknya itu, akhirnya Maulidah pun mau menginap di rumah yang menurut Maulidah sudah menjadi rumah hantu. Di malam pertama Maulidah dan Ridwan menginap, tidak ada kejadian yang aneh yang mereka berdua rasakan. Semua terasa aman. Hanya saja suhu udara di rumah itu serasa sangat panas. Karena tidak mendapati hal-hal aneh, Maulidah pun mulai berani untuk berada sendirian di rumah itu. Karena merasa nyaman, Maulidah pun memutuskan untuk tidak pulang hari itu. Maulidah hanya berpesan kepada Ridwan agar ibunya datang untuk membawakannya makanan. Pada siang harinya, Cik Man dan Cik Mai datang membawakan makanan untuk Mutia. Mereka pun makan bersama di rumah Bang Agam. Dan ketika sore tiba, Cik Man Cik Mai pun meninggalkan Maulidah pulang. Maulidah pun tidak merasa keberatan karena dia merasa aman di rumah almarhum abangnya itu. Di malam kedua, Maulidah yang berada di rumah Bang Agam pun sendiri mengalami kejadian aneh yang membuatnya merasa ketakutan. Maulidah yang sedang mengalami menstruasi pun mengganti pembalutnya dengan pembalut yang baru. Tapi karena merasa takut sendirian berada di kamar mandi, Maulidah pun membiarkan pembalut kotornya di kamar mandi tanpa mencucinya terlebih dahulu. Setelah itu, Maulidah pun kembali ke dalam kamar yang ditempatinya dan mulai membaringkan diri di tempat tidur. Sekitar jam 2 malam, Maulidah merasakan sesak nafas dan lehernya seperti ada yang mencekeknya. Maulidah pun meronta-ronta dan berusaha keras untuk melepaskan diri. Lehernya terasa sakit dan panas, dan Maulidah pun merasa seperti melihat sosok perempuan berambut panjang yang duduk dan mencekik lehernya. Ketika Maulidah hampir menyerah dan merasa mulai kehilangan kesadarannya, sosok perempuan yang tadi mencekiknya tiba-tiba saja menghilang dan membuat Maulidah tersentak dan berusaha menghirup nafas dalam-dalam. Ketika rasa sakit di lehernya mulai menghilang,
Maulida pun mendapati sesuatu yang berbau amis di lehernya. Dan betapa terkejutnya dia ketika di lehernya telah menempel pembalut bekas yang tadi diletakkannya di dalam kamar mandi. Setelah pukul 3 pagi, Maulida pun memberanikan diri untuk mencuci pembalut tersebut dan membuangnya di tempat sampah. Maulida yang hendak menceritakan kejadian yang dialaminya tadi malam pun merasa malu. Karena biar bagaimanapun, pembalut yang mencekik lehernya itu adalah pembalut kotor yang memang sengaja ditinggalkannya di dalam kamar mandi. Kejadian mengerikan pun berlanjut pada hari berikutnya, di mana Maulida yang malam itu akan ditemani Cik Mai. Sore menjelang maghrib, Maulida pun masih berada di halaman belakang rumah Bang Agam. Entah apa yang sedang dilakukannya sore itu. Dan ketika azan maghrib terdengar, Maulida yang sedang duduk bersantai di sebuah kursi panjang pun mengalami lagi kejadian yang membuatnya bingung. Ketika Maulida sedang duduk dan azan terdengar, tiba-tiba saja wajah Maulida basah kuyup seperti ada seseorang yang menyiramnya. Padahal sore itu hanya dia sendiri yang ada di tempat itu. Menyadari adanya hal ganjil, Maulida pun segera berlari ke dalam rumahnya dan mengunci pintu belakang rumah tersebut. Maulida yang merasa ketakutan pun menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada Cik Mai. Tapi Maulida malah ditertawakan oleh ibunya karena tubuh bagian atasnya basah kuyup. "Kau ini macam anak-anak saja. Main apa kau di belakang rumah?" tanya Cik Mai sambil menahan tawanya. Dan Cik Mai pun meminta Maulida untuk mandi lagi dan mengganti pakaiannya. Ketika malam tiba, Maulida dan Cik Mai pun tidur di dalam kamar yang sama. Dan kejadian yang sungguh tidak masuk akal pun mulai menimpa keduanya secara bersamaan, walaupun itu hanyalah sebuah mimpi. Di dalam mimpi itu, Cik Mai dan Maulida bermimpi bertemu dengan sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih bersih sedang menyisir rambutnya. Maulida pun sangat terkejut karena dia pernah melihat sosok wanita tersebut ketika dia hendak menyalakan lampu rumah itu. Di dalam ruangan keluarga di rumah milik Bang Agam tersebut, Cik Mai dan Maulida akhirnya bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Bang Agam ketika mereka berdua dapat berkomunikasi dengan sosok perempuan dari bangsa jin itu. "Maaf nak, anak ini siapa ya?" tanya Cik Mai dengan lembut kepada sosok perempuan cantik dengan wajah pucat dan rambut panjang yang terurai itu. "Namaku Humaira, Bu. Aku dari bangsa jin muslim," jawab sosok perempuan misterius itu. "Apa yang sedang anak lakukan di sini? Apakah anak ini penunggu rumah ini ataukah anak ini datang karena rumah ini sudah lama kosong?" tanya Cik Mai lagi. "Aku bukan penghuni asli tempat ini dan aku juga bukan pendatang, Bu. Tapi aku adalah istri dari anak ibu yang bernama Agam," jawab sosok perempuan dari bangsa gaib tersebut. Jawaban dari sosok yang bernama Humairah itu sontak membuat Cik Mai dan Maulida terkejut dan juga bingung. Mereka berdua jelas tidak mempercayai apa yang telah dikatakan sosok tersebut. "Apakah anak ibu yang bernama Agam ikut menjadi bangsamu saat ini, nak?" tanya Cik Mai lagi. "Karena kami merasa ada yang aneh dengan kematian anak kami itu. Dia hanya sakit di pagi hari, lalu pada siang harinya dia sudah meninggal dunia," ibu Cik Mai lagi. "Tidak, Bu. Bang Agam sudah kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Agam tidak ikut ke alamku," jawab Humairah, yang membuat Cik Mai dan Maulida semakin bingung. "Kami tidak mengerti, nak. Anak ini bangsa gaib, sedangkan Agam anak ibu adalah manusia biasa. Lalu anak bilang sudah menikah dengan Agam. Kami jadi bingung, nak," balas Cik Mai lagi. "Jadi sewaktu Bang Agam pindah ke rumah ini, aku melihat Bang Agam merasa sangat putus asa sekali, Bu. Bahkan beliau sempat ingin mengakhiri hidupnya melalui cara bunuh diri. Tapi aku berhasil menggagalkannya dan membuatnya sadar kembali. Hingga perlahan Bang Agam menjadi pribadi periang, ramah dan santun, Bu. Bang Agam sudah mulai terlihat baik, tidak cepat marah, dan juga tidak berlaku kasar kepada siapapun," ujar Humairah menjelaskan.
Subhanallah, kau tahu semua tentang Agam, nak, balas Cik Mai dengan mata berkaca-kaca. Tapi apakah benar Agam tidak bersamamu, nak? Tanya Cik Mai lagi. Tidak, Bu, Bang Agam memang sudah meninggal. Kini aku dan Bang Agam pun harus berpisah, jawab Humairah. Bang Agam meninggalkan 9 anak, Bu. Karena selama kami menikah, kami sudah dikaruniai 9 orang anak, imbuh Humairah sambil menunjukkan 9 orang anak yang masih kecil yang kini duduk berjajar di sampingnya. Allahu Akbar, ini tidak mungkin, balas Cik Mai sambil menangis. Setelah itu, Cik Mai dan Maulidah pun terbangun secara bersamaan dari tidurnya. Mereka saling beradu pandang tanpa bisa berkata-kata lagi. Setelah selesai menjalankan sholat subuh, Cik Mai dan Maulidah pun kembali ke rumah mereka dan menceritakan apa yang mereka alami semalam. Kami bermimpi mengalami hal sama, Bang, ujar Cik Mai dan Maulidah menjelaskan kepada Cik Man, bapaknya Agam. Baiklah, coba nanti malam kita minta tolong sama Ustadz Hamzah supaya beliau bisa bertanya langsung kepada makhluk yang mengaku sudah menjadi istri almarhum Agam, ucap Cik Man, yang juga merasa heran dengan apa yang sudah diceritakan oleh istri dan anak perempuannya itu. Cik Man pun segera menemui Ustadz Hamzah untuk menanyakan kebenaran dari apa yang dialami Cik Mai dan juga Maulidah. Cik Man juga meminta langsung kepada Ustadz Hamzah untuk datang ke rumah Agam agar dapat berinteraksi langsung dengan sosok makhluk gaib bernama Humairah yang mengaku sudah menjadi istri dari almarhum Agam. Setelah sore hari tiba, Cik Man, Cik Mai, Maulidah, dan Ridwan pun pergi ke rumah Bang Agam. Sesampainya di sana, mereka membersihkan rumah Bang Agam sambil menunggu kedatangan Ustadz Hamzah. Setelah menjalankan ibadah sholat maghrib, Ustadz Hamzah pun datang, ditemani oleh muridnya yang bernama Bang Faris. Sesampai Ustadz Hamzah di rumah Bang Agam, beliau bersama Bang Faris mulai melihat-lihat seluruh ruangan yang ada di rumah almarhum Bang Agam. Sepertinya benar, Cik Man, ada sosok makhluk dari bangsa jin di rumah ini. Tapi jin itu memang jin muslim, ujar Ustadz Hamzah, yang sontak membuat keluarga Cik Man terkejut. Pak Ustadz, bisakah saya bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk itu? Tanya Cik Man kepada Ustadz Hamzah. Insya Allah bisa, Cik. Nanti kita adakan mediasi dengan sosok tersebut melalui tubuh seseorang yang ada di sini, balas Ustadz Hamzah lagi. Ustadz Hamzah dan Bang Faris pun mulai berdoa. Cik Man dan yang lainnya juga diminta untuk terus berzikir di dalam hatinya masing-masing. Dan beberapa saat kemudian, tubuh Maulidah gemetar hebat dan mulai kehilangan kesadarannya. Ustadz Hamzah pun segera meminta Cik Mai dan Ridwan untuk memegangi tubuh Maulidah. Assalamualaikum, ujar Ustadz Hamzah kepada sosok yang ada di dalam tubuh Maulidah. Waalaikumsalam, balas Maulidah dengan suara serak dan parau. Apakah benar ini dengan Humairah? Tanya Ustadz Hamzah. Iya Pak Ustadz, saya Humairah, istri dari pemilik rumah ini, jawab sosok yang ada di dalam tubuh Maulidah itu. Sontak Cik Man dan juga Ridwan merasa terkejut mendengar jawaban dari Humairah. Apakah Bapak lupa dengan ucapan Bapak waktu itu? Jawab sosok Humairah yang ada di dalam tubuh Humairah. Ucapan apa wahai jin? Tanya Cik Man dengan tatapan mata tajam. Waktu Bapak dan Bang Agam berdebat, Bapak berucap sesuatu kepada Bang Agam, jawab Humairah menjelaskan. Ya sudah, kalau begitu kau nikah saja sama Demit. Itu kan yang Bapak ucapkan kepada Bang Agam, imbuh Humairah, yang membuat Cik Man langsung terdiam dan mereka sangat bersalah. Lalu apakah benar Agam meninggal dunia, bukan pindah ke alammu? Tanya Ustadz Hamzah, langsung menggali lagi informasi dari sosok Humairah. Benar Pak Ustadz, Bang Agam meninggal, dan saya pun kelak akan meninggal juga, jawab Humairah dengan tegas. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati, kemudian hanya kepada Allah lah kamu akan kembali, imbuh Humairah yang mengutip salah satu isi surah dalam Al-Quran. Masya Allah, jadi benar,
bahwa kau ini adalah sebangsa jin dari golongan muslim? Ujar Ustadz Hamzah. Sekarang tolong jelaskan kepada kami, bagaimana kau bisa menikah dengan almarhum Agam? Dan juga tentang kejadian-kejadian janggal yang dirasakan Maulida di rumah ini. Ibu Ustadz Hamzah meminta kepada Humairah menjelaskan. Aku bertemu Bang Agam sudah sejak lama. Bahkan aku tahu ketika orang tua Bang Agam berucap kasar kepada Bang Agam untuk menikahi Demit. Sejak saat itu, Bang Agam memutuskan untuk pindah ke rumah ini. Ujar Humairah mulai menjelaskan kepada semua orang yang ada di rumah itu. Di rumah ini, Bang Agam mengalami rasa kecewa dan putus asa, Pak Ustadz. Beliau hampir saja bunuh diri di malam itu. Alhamdulillah, saya bisa mencegahnya dan mulai menemuinya secara langsung. Ibu Humairah. Secara perlahan-lahan, saya menasihati Bang Agam untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sangat membenci orang yang kufur nikmat. Dan secara perlahan, Bang Agam pun sadar dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jelas Humairah yang masih berada di tubuh Maulidah. Karena merasa yakin, akhirnya Bang Agam pun memutuskan untuk menikahi saya. Dan selama saya hidup berumah tangga dengan Bang Agam, kami dikaruniai 9 anak, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ibu Humairah lagi. Sampai akhirnya Bang Agam pun sakit, lalu meninggal dunia. Saya pun merasa sedih karena telah ditinggalkan orang yang sangat saya sayangi, Pak Ustadz. Ucap Humairah sambil menangis. Menurut saya, apa yang sudah Humairah jalani bersama dengan Nak Agam adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan agama. Merujuk pada salah satu surah dalam Al-Quran yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Quran Surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-72. Sebagian ulama juga memakruhkan hukum pernikahan suami dengan bangsa gaib, karena dikhawatirkan akan bahaya kemudorotan yang tercipta dari hal tersebut. Tapi semua sudah terjadi, dan saat ini Nak Agam telah kembali menghadap Tuhannya. Dan sebaiknya Humairah tidak mengganggu keluarga Cikman lagi dengan menakut-nakuti Maulidah, ya, ujar Ustadz Hamzah. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Ustadz. Saya tidak pernah berniat untuk menakut-nakuti Maulidah. Saya hanya memperingatinya untuk tidak melakukan hal-hal buruk. Dan saya juga mencoba untuk menasihati dia, Pak Ustadz, jawab Humairah. Jadi, hal-hal ganjil yang terjadi di rumah ini, kau juga yang melakukannya? Tanya halus Ustadz Hamzah. Saya yang menumpahkan kari kambing yang ditaruh di kamar untuk sesajen. Saya juga yang menjatuhkan foto-foto almarhum Bang Agam waktu Pak Ustadz memintakan maaf beliau kepada orang tua, saudara, teman, dan kerabat lainnya. Saya merasa kecewa dengan keadaan karena sebagai istri dari Bang Agam, saya tiada disebut di situ, jawab Humairah sambil menangis. Saya sengaja menumpahkan kari kambing di dalam kamar itu karena itu adalah perbuatan syirik. Memberi makanan kepada makhluk gaib secara sengaja adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, Pak Ustadz, ucap Humairah lagi. Saya juga yang mengusir orang yang mencoba tinggal di sini karena saya tidak suka ada kemusyrikan di rumah ini, ucap Humairah lagi. Maksudmu, kemusyrikan apa yang telah dilakukan orang itu? Tanya Ustadz Hamzah. Dia membuat tempat peribadatannya dengan sesajian untuk menyembah makhluk Allah. Orang itu sudah menyekutukan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Saya tidak berkenan dan saya akhirnya mengusir dia dengan menghancurkan tempat peribadatannya, serta saya menakut-nakutinya di malam itu, jawab Humairah tegas. Iya, pantas saja pasangan suami istri itu hanya betah 1 malam di rumah ini. Kita harus menghargai perbedaan agama, wahai Jin Humairah, sahut Cikman yang merasa kesal dengan penjelasan dari Humairah tersebut. Katakan yang hak itu hak, dan yang batil itu batil, Pak. Saya tidak pernah mengizinkan siapapun melakukan kemusyrikan di rumah ini, karena rumah ini adalah rumah suami saya, jawab Humairah tegas.
Lalu apakah benar kau juga yang mencekik Maulidah? Tanya Cik Mai kepada sosok Humairah yang masih berada di dalam tubuh Maulidah. Saya hanya ingin memberitahunya, Bu, bahwa kotoran darah itu hendaklah harus dibersihkan dahulu dan dibuang dari dalam rumah. Karena jika tidak, maka akan mengundang sosok-sosok makhluk gaib atau jin-jin kafir yang dapat mengganggu manusia, jawab Humairah tegas. Lalu kau juga yang membuat pakaian Maulidah basah di saat sore kemarin? Tanya Cik Mai lagi. Benar, Bu. Saya hanya memberitahu jika waktu syuruk, janganlah kau berada di luar rumah. Karena di saat matahari tenggelam dan berganti malam, disitulah makhluk-makhluk gaib jahat mulai berkeliaran, jawab Humairah menjelaskan. Saya juga yang membuat Maulidah terjatuh ketika dia membeli makanan di malam hari itu. Karena sebelumnya, dia telah mengusir dan menendang seekor kucing yang meminta sedikit makanan darinya. Saya hanya ingin memberitahunya bahwa di saat itu kucing yang ditendangnya sedang kelaparan. Dan akhirnya Maulidah pun merasakan rasa yang sama seperti yang dirasakan kucing tersebut di malam itu, imbuh Humairah. Baiklah kalau begitu, sejatinya manusia memang hidup berdampingan dengan makhluk Allah yang lainnya. Dan juga terkadang manusia harus bersinggungan langsung dengan bangsa jin. Jadi sebaiknya kita harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak. Bukan begitu, Cik Man? Ujar Ustadz Hamzah sambil tersenyum kepada Cik Man. Iya, saya mengaku salah, Ustadz. Saya berjanji akan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dulu pernah saya lakukan, ujar Cik Man kepada Pak Ustadz. Terkadang apa yang kita ucapkan akan menjadi kenyataan. Karena setiap kata adalah doa, jadi lebih baik bijaklah dalam berbicara, imbuh sosok Humairah. Baiklah Humairah, kami sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang kau bisa kembali lagi ke alammu ya. Dan saya minta kamu tidak lagi mengganggu keluarga ini, ujar Ustadz Hamzah kepada sosok jin Humairah. Baiklah Ustadz, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Humairah yang langsung pergi meninggalkan tubuh Maulidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh Maulidah pun seketika lemas dan dia kini mulai mendapatkan kembali kesadarannya. Dan setelah selesai dengan urusan itu, Ustadz Hamzah pun berpamitan untuk pulang bersama Bang Faiz. Ustadz Hamzah juga berpesan kepada Cik Man dan keluarganya untuk bersikap baik di rumah almarhum Agam. Karena beliau yakin bahwa sosok jin muslim yang bernama Humairah itu masih ada di dalam rumah ini. Karena dia sudah menganggapnya sebagai rumahnya sendiri. Dia memiliki 9 anak. Dan saya yakin dia pun akan tetap tinggal di rumah ini. Karena memang rumah ini adalah rumah dari almarhum suaminya, ujar Ustadz Hamzah. Tapi benarkah Agam meninggal secara sempurna, Pak Ustadz? Apakah Agam tidak ikut ke alam gaib tempat Humairah itu berada? Tanya Cik Mai yang masih penasaran dengan keberadaan Agam. Benar Cik Mai, Agam telah meninggal dan tidak ikut ke alam jin bersama Humairah. Karena pada dasarnya jin juga akan mengalami kematian sama seperti manusia, jawab Ustadz Hamzah menjelaskan. Insya Allah Humairah sudah berkata jujur kepada kita, imbuh Ustadz Hamzah lagi. Baiklah Pak Ustadz, kalau begitu insya Allah kami ikhlas dan merelakan Agam, balas Cik Mai sambil menangis. Ya sebaiknya memang begitu Cik, ikhlaskan kepergian Agam supaya dia tenang di alamnya, ucap Ustadz Hamzah. Kita semua telah mendengar penjelasan dari sosok jin yang bernama Humairah tadi. Dan sebaiknya kita ambil hikmah dari semua kejadian-kejadian yang menimpa keluarga ini. Semoga dengan adanya kejadian ini, iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan kita dari kemusyrikan, imbuh Ustadz Hamzah lagi. Setelah kejadian malam itu, seluruh keluarga Cik Man pun perlahan memperbaiki diri. Maulidah yang juga memiliki sifat keras seperti Cik Man pun perlahan menjadi seorang wanita yang lembut dan santun. Selain itu Maulidah pun terlihat lebih tekun dalam beribadah.
Maulida juga banyak bersedekah dengan uang yang didapatnya dari hasil suaminya bekerja. Hingga suatu hari, sosok Humairah mendatangi lagi Maulida di rumah Bang Agam. Humairah bersama ke-9 anaknya menampakkan diri langsung di hadapan Maulida. Humairah terlihat sangat cantik dan wajahnya berseri, sama seperti ke-9 anaknya yang mulai tumbuh agak besar. Humairah dan ke-9 anaknya itu tersenyum bahagia kepada Maulida. Sepertinya Humairah tahu bahwa kini Maulida telah memperbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Tidak hanya merubah sikap Bang Agam, Humairah pun merubah semua sikap keluarga Cik Man secara tidak langsung. Cik Man yang berperangai keras pun kini menjadi lebih lembut dan lebih baik. Cik Man sudah jarang berkata kasar kepada siapapun. Begitu juga dengan Cik Mai dan juga Ridwan. Mereka pun ikut berubah menjadi lebih baik lagi. Sejak menampakkan diri langsung di depan Maulida, sosok Humairah pun belum lagi datang menyapa Maulida, juga Cik Mai, maupun keluarga lain yang ada di rumah milik almarhum Bang Agam. Kisah ini dialami langsung oleh keluarga kami. Tidak ada niat untuk menceritakan keburukan dari seseorang. Tujuan kami berbagi cerita adalah untuk berbagi pengalaman yang bersinggungan dengan hal-hal gaib. Dan semoga ada pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini. Begitu ya teman-teman di Fakta Sejarah. Terima kasih sudah menyimak. Demikianlah sebuah kisah dari Bang Agam almarhum yang diceritakan kembali oleh keluarganya yang ada di Aceh dan dituliskan oleh Bang Untung. Terima kasih Bang Untung sudah menuliskannya dan sudah mengizinkannya dibacakan di Fakta Sejarah ini. Teman-teman juga bisa mampir ke akun YouTube-nya Bang Untung ya. Di sana Bang Untung langsung podcast nih sama narasumbernya. Mungkin itu sudut pandang yang berbeda ya. Jadi teman-teman bisa lebih masuk ke ceritanya lagi ya, versi podcastnya Bang Untung dengan narasumber. Dan Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum saya akhiri, mari kita kirimkan Al-Fatihah dulu kepada Bang Agam ya. Tsumma ila ruhi Bang Agam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Bang Agam tambah tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya pamit ya. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.